Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan akuntansi keuangan menengah 1 dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Intan Jagita Putri dengan NIM 2020 12111008 dengan teman saya. Saya Latifah Putri Pawitan dengan NIM 2020 12111037 dan teman saya. Saya Balkis Aisyah Handayani dengan NIM 2020 1211034. Dengan dosen pengampu kami, Dr. Sparta SEME AKCE. Next. Di sini kami akan mempresentasikan chapter 13 tentang kewajiban lancar, provisi, dan kontingensi. Next. Tujuan pembelajaran dari chapter 13 ini, yang pertama, menjelaskan sifat, penilaian, dan pelaporan kewajiban lancar. Yang kedua, jelaskan akuntansi untuk berbagai jenis provisi. Yang ketiga, jelaskan akuntansi untuk kerugian dan keuntungan kontingensi. Yang keempat, tunjukkan bagaimana menyajikan dan menganalisis informasi terkait kewajiban. Next. Sini ada pratinjau chapter 13 tentang current liabilities, provision, dan contingency. Di sini ada 4 bagian. Yang pertama itu current liabilities, itu ada account payable, notes payable, current maturities of long-term debt, jangka pendek obligation expect to be refinanced, ada dividend payable, hutang dividen, consumer advance and deposit, ada unearned revenues, ada sales and value at tax payable, income tax payable, dan employee related liabilities. Kemudian ada provisi. Di provisi ini ada 4 bagian, yaitu recognition of provision, yang kedua measurement of provision, yang ketiga common types of provision, yang terakhir disclosure relate to provision. Selanjutnya yang ketiga contingency. Contingency ini ada contingent liabilities dan contingent asset. Yang terakhir mempresentasikan dan menganalisis. Yang pertama merepresentasikan current liabilities dan menganalisis current liabilities. Next. Yang pertama ada kewajiban lancar. Di sini akan menjelaskan sifat, penilaian, dan pelaporan kewajiban lancar. Kewajiban lancar ini memiliki 3 karakteristik yang penting. Yang pertama, ini adalah kewajiban saat ini. Yang kedua, ini membutuhkan transfer sumber daya ekonomi atau uang tunai, barang, dan jasa. Yang ketiga, itu muncul dari peristiwa masa lalu. Next. Selanjutnya, konsep yang mendasari dari chapter 3 dari kewajiban lancar ini itu untuk menentukan klasifikasi yang tepat dari instrumen keuangan tertentu. Perusahaan memerlukan definisi aset, kewajiban, dan ekuitas yang tepat. Mereka sering menggunakan definisi kerangka konseptual sebagai dasar untuk menyelesaikan masalah klasifikasi yang kontroversial. Ingatlah bahwa aset lancar adalah uang tunai atau aset lain yang secara wajar diharapkan diubah oleh perusahaan menjadi uang tunai, dijual atau dikonsumsi dalam operasi dalam satu siklus
operasi atau dalam 1 tahun, atau jika menyelesaikan lebih dari 1 siklus setiap tahun. Demikian pula, kewajiban lancar dilaporkan jika salah satu dari kondisi ada. Yang pertama, itu dalam kondisi liabilities diharapkan akan diselesaikan dalam siklus operasi normalnya, atau liabilities diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Next. Lanjutan dari konsep yang mendasari ini, siklus operasi adalah periode waktu yang berlalu antara perolehan barang dan jasa yang terlibat dalam proses manufaktur dan realisasi kas akhir yang dihasilkan dari penjualan dan penagihan berikutnya. Industri yang memproduksi produk yang memerlukan proses penuaan, serta industri padat model tertentu memiliki siklus operasi yang jauh lebih dari 1 tahun. Dalam kasus ini, program mengklasifikasikan pos-pos operasi seperti utang usaha dan akrual untuk upah dan beban lainnya sebagai kewajiban lancar, bahkan jika itu harus diselesaikan lebih dari 12 bulan setelah periode pelaporan. Next. Kemudian menjelaskan tentang akun hutang. Di akun hutang ini atau hutang usaha atau hutang dagang adalah saldo hutang kepada orang lain untuk barang, perlengkapan, atau jasa yang dibeli dengan akun terbuka. Hutang usaha timbul karena jeda waktu antara penerimaan jasa atau perolehan hak atas aset dan pembayarannya. Persyaratan penjualan ini misalnya 2/10, net 30, atau 1/10 EOM. Biasanya menyatakan periode kredit yang diperpanjang, ini biasanya 30 hingga 60 hari. Next. Kemudian menjelaskan tentang hutang wesel. Wesel bayar adalah janji tertulis untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu di masa depan. Mereka mungkin timbul dari pembelian, pembiayaan, atau transaksi lainnya. Beberapa industri memerlukan wesel atau sering disebut sebagai wesel bayar sebagai bagian dari transaksi penjualan atau pembelian sebagai pengganti perpanjangan normal kredit rekening terbuka. Wesel bayar kepada bank atau perusahaan pinjaman umumnya timbul dari pinjaman tunai. Perusahaan mengklasifikasi wesel sebagai jangka pendek atau jangka panjang, tergantung pada tanggal jatuh tempo pembayaran. Wesel juga dapat berbunga atau tanpa bunga. Next. Kemudian akan menjelaskan tentang nota berbunga diterbitkan. Di sini ada ilustrasi yang dimana diasumsikan bahwa Castle Bank setuju untuk meminjamkan 100.000 euro pada tanggal 1 Maret 2022 kepada Landscape CO jika Landscape menandatangani wesel 4 bulan senilai 100.000 euro, 6%, Landscape mencatat kas yang diterima pada tanggal 1 Maret sebagai berikut. Jadi jurnal 1 Maret 2022-nya ini, cash 100.000 di debit terhadap notes payable di kredit 100.000. Jadi ini untuk merecord 6%, 6 bulan untuk Castle Bank. Lalu, jika Landscape menyusun laporan keuangan setiap semester, maka dibuat jurnal penyesuaian berikut untuk mengakui beban bunga dan utang bunga sebesar 2.000, itu 2.000 euro. 2.000 ini dari 100.000 euro dikali 0,06, 0,06 ini dari 6% sebelumnya dikali 4/12. 4 ini 4 bulan dari Castle Bank dan 12-nya ini ya 1 tahun. Jadi pada tanggal 30 Juni 2022. Nah, jurnal 30 Juni 2022-nya ini, interest expense di debit 2.000 terhadap interest payable di kredit 2.000. Next.
lanjutan dari nota berbunga diterbitkan ini, jika Landscape menyiapkan laporan keuangan setiap bulan, beban bunganya pada akhir setiap bulan adalah 500 euro. Itu dari 100.000 euro dikali 0,6 dikali 1/12. Kenapa 1? Itu karena setiap bulan, jadi setiap bulannya itu dihitung. Pada saat jatuh tempo 1 Juli 2022, Landscape harus membayar nilai nominal wesel 100.000 euro, ditambah bunga 2.000 euro. 2.000 euro ini dari 100.000 dikali 0,06 dikali 4/12. Jadi Landscape mencatat pembayaran dan bunga yang harus dibayar sebagai berikut. Jadi jurnalnya ini pada 1 Juli 2022, notes payable di debit 100.000 dan interest payable di debit 2.000 terhadap cash 102.000 di kredit. Next. Kemudian akan menjelaskan tentang nota tanpa bunga diterbitkan. Perusahaan dapat menerbitkan wesel tanpa bunga sebagai ganti wesel tanpa bunga. Wesel tanpa bunga tidak secara eksplisit menyatakan tingkat bunga di muka wesel tersebut. Minat masih dibebankan, namun pada saat satu tempo, peminjam harus membayar kembali jumlah yang lebih besar dari uang tunai yang diterima pada tanggal penerbitan. Dengan kata lain, peminjam menerima tunai nilai sekarang dari wesel tersebut. Nilai sekarang sama dengan nilai nominal wesel. Pada saat jatuh tempo dikurangi bunga atau diskonto yang dibebankan oleh pemberi pinjam untuk jangka waktu wesel tersebut. Next. Di nota tanpa bunga diterbitkan ini ada ilustrasinya. Diasumsikan bahwa Landscape menerbitkan wesel tanpa bunga sebesar 102.000 euro dalam 4 bulan tanpa bunga ke Castle Bank pada tanggal 1 Maret 2022. Nilai saat ini dari wesel tersebut adalah 100.000 euro. Landscape mencatat transaksi ini sebagai berikut. Pada jurnalnya 1 Maret 2022 itu cash 100.000 terhadap notes payable 100.000. Lalu Landscape mengkredit akun wesel bayar untuk nilai sekarang dari wesel tersebut, yaitu 100.000 euro. Jika Landscape menyusun laporan keuangan setiap semester, maka dibuat jurnal penyesuaian berikut untuk mengakui beban bunga dan kenaikan wesel bayar sebesar 2.000 euro pada tanggal 30 Juni 2022. Nah, jurnal 30 Juni 2022 ini interest expense 2.000 di debit terhadap notes payable 2.000 di kredit. Nah, pada saat jatuh tempo 1 Juli 2022 ini, Landscape harus membayar nilai nominal wesel tersebut. Itu jurnalnya 1 Juli 2022, notes payable 102.000 di debit terhadap cash 102.000 di kredit. Next. Jadi, dalam hal ini, dalam nota tanpa bunga diterbitkan, jumlah beban bunga yang dicatat dan total pengeluaran kas sama persis apakah Landscape menandatangani perjanjian pinjaman dengan tingkat bunga yang ditetapkan atau menggunakan pendekatan tingkat bunga 0. Keadaan ini jarang terjadi, karena seringkali peminjam dengan wesel berbunga harus melakukan pembayaran tunai bulanan untuk bunga selama jangka waktu wesel tersebut. Next. Selanjutnya, menjelaskan utang jangka panjang jatuh tempo saat ini. Ahold Delhaize Group atau NLD atau BEL melaporkan bagian dari kewajiban lancarnya bagian dari obligasi, surat hipotek, dan hutang jangka panjang lainnya yang jatuh tempo dalam tahun fiskal berikutnya. Ini mengkategorikan jumlah ini sebagai jatuh tempo saat ini dari hutang jangka panjang. Perusahaan seperti Ahold mengecualikan hutang jangka panjang yang saat ini jatuh tempo dari kewajiban lancar jika mereka ingin. Yang pertama, dibiayai kembali atau dipensiunkan dari hasil penerbitan hutang jika hutang jangka panjang yang baru atau dibahas di bagian selanjutnya, atau dikonversi menjadi saham biasa. Next.
Lanjutan dari hutang jangka panjang yang jatuh tempo saat ini, ketika hanya sebagian dari hutang jangka panjang yang harus dibayar dalam 12 bulan ke depan, seperti dalam kasus obligasi seri di mana perusahaan pensiun melalui serangkaian asuransi. Perusahaan melaporkan bagian jatuh tempo dari utang jangka panjang sebagai kewajiban lancar dan bagian sisanya sebagai utang jangka panjang. Namun, perusahaan harus mengklasifikasikan sebagai kewajiban lancar yang jatuh tempo sesuai permintaan atau dapat ditarik kembali oleh kreditur atau akan jatuh tempo sesuai permintaan dalam satu tahun atau siklus operasi jika lebih lama. Kewajiban seringkali menjadi dapat ditarik kembali oleh kreditur ketika terjadi pelanggaran terhadap perjanjian hutang. Sebagai contoh, sebagian besar perjanjian hutang menentukan bahwa tingkat ekuitas tertentu terhadap hutang dipertahankan, atau menetapkan bahwa modal kerja menjadi jumlah minimum. Jika perusahaan melanggar perjanjian, ia harus mengklasifikasikan hutang sebagai lancar karena merupakan harapan yang wajar bahwa modal kerja yang ada akan digunakan untuk memenuhi hutang. Next. Selanjutnya akan menjelaskan hutang dividen. Hutang dividen tunai ini adalah jumlah yang terutang oleh perusahaan kepada pemegang sahamnya sebagai akibat dari otorisasi dewan direksi atau dalam kasus lain suara pemegang saham. Pada tanggal deklarasi, perusahaan menanggung kewajiban yang menempatkan pemegang saham pada posisi kreditur dalam jumlah dividen yang diumumkan. Karena perusahaan selalu membayar dividen tunai dalam 1 tahun deklarasi atau umumnya dalam 3 bulan. Mereka mengklasifikasikan sebagai kewajiban lancar. Next. Selanjutnya menjelaskan tentang uang muka dan setoran pelanggan. Kewajiban lancar dapat mencakup setoran tunai yang dapat dikembalikan yang diterima dari pelanggan dan karyawan. Perusahaan dapat menerima simpanan dari pelanggan untuk menjamin kinerja kontrak atau layanan atau sebagai jaminan untuk menutupi pembayaran kewajiban masa depan yang diharapkan. Misalnya, perusahaan seperti Vodafone atau JBR sering memerlukan deposit pada peralatan yang digunakan pelanggan untuk terhubung ke internet atau untuk mengakses layanan Vodafone lainnya. Vodafone juga dapat menerima deposit dari pelanggan sebagai jaminan atas kemungkinan kerusakan properti. Selain itu, beberapa perusahaan mengharuskan karyawan untuk melakukan deposit untuk pengembalian kunci atau properti perusahaan lainnya. Klasifikasi pos-pos ini sebagai kewajiban lancar atau tidak lancar tergantung pada waktu antara tanggal penyetoran dan pemutusan hubungan yang membutuhkan penyetoran. Next. Selanjutnya menjelaskan pendapatan diterima di muka. Bagaimana perusahaan-perusahaan ini memperhitungkan pendapatan diterima di muka yang mereka terima sebelum menyediakan barang atau melakukan jasa. Jadi, jawabannya itu yang pertama, ketika sebuah perusahaan menerima uang muka, itu mendebet cash dan mengkredit kewajiban lancar akun yang mengidentifikasi sumber pendapatan diterima di muka. Dan yang kedua, ketika sebuah perusahaan mengakui pendapatan, ia mendebet akun pendapatan diterima di muka dan mengkredit akun pendapatan. Next. Pendapatan diterima di muka. Itu ada contoh ilustrasinya. Diasumsikan bahwa Logo University menjual 10.000 tiket sepak bola musiman seharga $50 masing-masing untuk jadwal 5 pertandingan kandangnya. Logo University mencatat penjualan tiket musiman sebagai berikut. Jurnalnya 6 Agustus di debit 500.000 terhadap unearned sales revenue di kredit 500.000. Ya, lalu setelah setiap pertandingan, Logo University membuat jurnal berikut.
Itu 7 September, Anarnet sales revenue 100.000 di debit terhadap sales revenue di 100.000 di kredit. Next. Pendapatan diterima di muka ini rangkumannya. Jadi ada Anarnet revenue dan ada revenue. Terus ada 5 tipe bisnis. Yang pertama itu airline. Airline ini Anarnet revenue-nya Anarnet passenger ticket revenue, revenue-nya passenger revenue. Kalau magazine tipe yang kedua, magazine publisher, itu Anarnet revenue-nya Anarnet subscription revenue dan revenue-nya subscription revenue. Tipe yang ketiga hotel. Anarnet-nya itu Anarnet revenue dan revenue-nya rental revenue. Tipe yang keempat auto dealer. Anarnet revenue-nya itu warranty revenue, revenue itu warranty atau garansi. Retail, tipe yang terakhir retail. Itu Anarnet-nya gift card revenue, revenue itu sales revenue. Next. Selanjutnya aku menjelaskan hutang penjualan dan pajak pertambahan nilai. Nah, yang pertama itu hutang pajak penjualan. Untuk mengilustrasikan akuntansi pajak penjualan, asumsikan bahwa Halo Supermarket menjual roti kepada konsumen pada hari tertentu seharga 2.400 euro. Dengan asumsi tarif pajak penjualan sebesar 10%, Halo Supermarket membuat jurnal berikut untuk mencatat penjualan. Jadi jurnalnya cash 2640 di debit terhadap sales revenue 2.400 dan sales tax payable di kredit 240. Dalam situasi ini, Halo Supermarket mencatat kewajiban untuk menyediakan pajak yang dikumpulkan dari pelanggan tetapi belum disetorkan ke otoritas pajak yang sesuai. Pada waktu yang tepat, Halo Supermarket mengirimkan 240 euro ke otoritas pajak. Next. Lalu menjelaskan tentang hutang pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai atau disebut juga PPN digunakan oleh otoritas pajak lebih dari pajak penjualan atau lebih dari 100 negara mengharuskan perusahaan memungut pajak pertambahan nilai. Seperti yang ditunjukkan sebelumnya, pada pertambahan nilai adalah pajak konsumsi. Pajak ini dikenakan pada produk atau jasa setiap kali nilai ditambahkan pada tahap produksi dan penjualan akhir. Jadi, PPN ini adalah biaya bagi pengguna akhir, biasanya perorangan, mirip dengan pajak penjualan. Next. Nah, ada ilustrasi hutang pajak pertambahan nilai ini. Yang pertama itu Hill Farms, gandum menanam gandum dan menjualnya ke Sunshine Baking seharga 1.000 euro. Hill Farms Sweet membuat jurnal berikut untuk mencatat penjualan dengan asumsi PPN adalah 10%. Jadi jurnalnya cash 1.100 di debit terhadap sales revenue 1.000 dan value at tax payable 100 di kredit. Framewith kemudian mengirimkan 100 euro ke otoritas pajak. Nah, yang kedua, Sunshine Banking membuat roti dari gandum ini menjual ke Halo Supermarket seharga 2.000 euro. Sunshine Banking membuat jurnal berikut untuk mencatat penjualan dengan asumsi PPN 10%. Nah, cash jurnal ini cash 2.200 di debit terhadap sales revenue di kredit 2.000 dan value at tax payable 200 di kredit. Jadi Sunshine Banking kemudian mengirimkan 100 euro kepada pemerintah, bukan 200 euro. Alasannya, Sunshine Banking telah membayar 100 euro ke Hill Farm Wheat. Pada titik ini, otoritas pajak hanya berhak atas euro 100 euro. Sunshine Banking menerima kredit untuk PPN yang dibayarkan ke Hill Farms Wheat yang mengurangi hutang PPN. Next. Yang ketiga, Halo Supermarket menjual roti kepada konsumen seharga 2.400 euro. Halo Supermarket membuat entry berikut untuk mencatat penjualan dengan asumsi PPN adalah 10%. Nah, jurnalnya sama seperti sebelumnya, cash, sales revenue, dan value at tax payable. Halo Supermarket kemudian mengirimkan hanya 40 euro ke otoritas pajak, karena hal itu mengurangi PPN 200 euro yang telah dibayarkan ke Sunshine Banking.
Next. Selanjutnya, utang pajak penghasilan. Sebagian besar pajak penghasilan bervariasi secara proporsional dengan jumlah pendapatan tahunan. Dengan menggunakan informasi dan saran terbaik yang tersedia, bisnis harus menyiapkan pengembalian pajak penghasilan dan menghitung pajak penghasilan yang terhutang yang dihasilkan dari operasi berjalan. Perusahaan harus mengklasifikasikan sebagai kewajiban lancar pajak terhutang atas laba bersih, seperti yang dihitung per pengembalian pajak. Namun di banyak negara kepemilikan dan kemitraan bukanlah entitas kena pajak, karena pemilik perorangan dan anggota persekutuan dikenakan pajak penghasilan pribadi atas bagian mereka atas penghasilan kena pajak bisnis. Kewajiban pajak penghasilan tidak muncul dalam laporan keuangan perusahaan, perserorangan, dan persekutuan. Next. Yang pertama, pemotongan gaji. Yang kedua, ketidakhadiran yang dikompensasi. Yang ketiga, bonus. Selanjutnya, pemotongan gaji. Jenis pemotongan gaji yang paling umum adalah pajak, premi asuransi, tabungan karyawan, dan iuran serikat pekerja. Pajak jaminan sosial. Sebagian besar pemerintah memberikan tingkat tunjangan sosial untuk pensiun, pengangguran, pendapatan, cacat, dan tunjangan kesehatan kepada individu dan keluarga. Tunjangan umumnya didapat dari pajak yang dikenakan pada pemberi kerja dan karyawan. Majikan mengumpulkan bagian karyawan dari pajak ini dengan memotong gaji kotor karyawan dan mengirimkannya ke pemerintah bersama dengan bagian mereka. Next. Pemotongan pajak penghasilan. Undang-Undang Pajak Penghasilan umumnya mengharuskan pemberi kerja untuk menahan dari setiap pembayaran pajak penghasilan yang berlaku karena upah tersebut majikan menghitung jumlah pajak penghasilan yang harus dipotong menurut formula yang ditentukan pemerintah atau tabel pajak pemotongan. Jumlah itu tergantung pada lamanya periode pembayaran dan upah kena pajak setiap karyawan, status perkawinan, dan tanggungan yang diklaim. Selanjutnya, contoh potongan gaji. Asumsikan gaji mingguan sebesar $10.000 seluruhnya. Dikenakan pajak jaminan sosial 8%, dengan pemotongan pajak penghasilan sebesar $1.320 dari iuran serikat pekerja sebesar $88 dipotong. Perusahaan mencatat upah dan gaji yang dibayarkan dan pemotongan gaji karyawan sebagai berikut. Jurnalnya itu salaries and wages expense $10.000 debit terhadap withholding tax payable $1.320 dikredit, social security tax payable $800 dikredit, union dues payable $88 dikredit, dan cash $7.792 dikredit. Lalu mencatat pajak gaji majikan sebagai berikut. Payroll tax expense $800 debit terhadap social security tax payable $800. Selanjutnya, absensi yang dikompensasi. Hak vested ada ketika majikan memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada karyawan bahkan setelah pemutusan hubungan kerja. Dengan demikian, hak pribadi tidak bergantung pada karyawan pada layanan masa depan karyawan. Akumulasi hak adalah hak yang dapat dibawa oleh karyawan ke periode mendatang jika tidak digunakan pada periode di mana diperoleh. Misalnya, asumsikan bahwa Anda memperoleh 4 hari pembayaran liburan per 31 Desember, akhir tahun fiskal majikan Anda. Kebijakan perusahaan adalah bahwa Anda akan dibayar untuk waktu liburan ini, bahkan jika Anda memutuskan hubungan kerja. Dalam situasi ini, 4 hari cuti Anda dibayar, dan majikan harus dapat mengumpulkan jumlahnya. Selanjutnya,
Sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa Amutron NV mulai beroperasi pada 1 Januari 2022. Perusahaan mempekerjakan 10 orang dan membayar masing-masing $480.000 per minggu, euro per minggu. Karyawan mendapatkan 20 minggu liburan yang tidak digunakan pada tahun 2022. Pada tahun 2003, karyawan menggunakan minggu liburan, tetapi sekarang mereka masing-masing mendapatkan 540 euro per minggu. Amutron memperoleh akumulasi pembayaran liburan pada tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut. Salaries and wages expense 9.600 di debit terhadap salaries and wages payable 9.600 di kredit. Itu dari mereka kan nggak pakai waktu liburannya selama 20 hari. Tahun 2022 pas gajinya itu masih 480 euro. Jadi totalnya 9.600 deh. Selanjutnya, Selanjutnya, itu bagi hasil dan paket bonus. Itu untuk mengilustrasikan entry untuk bonus karyawan, asumsikan bahwa Palmer Inc. menunjukkan pendapatan untuk tahun 2022 sebesar $100.000. Jadi akan membayar bonus $10.700 pada Januari 2023. Palmer membuat jurnal penyesuaian tertanggal 31 Desember 2022 untuk mencatat bonus sebagai berikut. Jurnalnya, salaries and wage expense $1.700 terhadap salaries and wage payable $10.700 di kredit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Latifa. selanjutnya ketentuan atau provisi. Provisi adalah kewajiban dengan waktu atau jumlah yang tidak pasti. Kadang-kadang disebut sebagai kewajiban yang diestimasi. Provisi sangat umum dan dapat dilaporkan sebagai lancar atau tidak lancar, tergantung pada tanggal pembayaran yang diharapkan. Jenis ketentuan yang umum adalah kewajiban yang berkaitan dengan litigasi. Jenis ketentuan yang umum adalah yang berkaitan juga dengan jaminan produk, restrukturisasi bisnis, dan kerusakan lingkungan. Misalnya, Petronas melaporkan 35.266 juta ringgit Malaysia terkait dengan penyisihan untuk dekomisioning seperti minyak dan gas. Lalu Nokia melaporkan 195 juta euro untuk jaminan, pelanggaran kekayaan intelektual, dan biaya restrukturisasi. Dan Adecco Agro melaporkan 3.620.000 untuk klaim tenaga kerja, hukum, dan lainnya. Selanjutnya, contoh pengakuan provisi. Fakta garansinya itu Santos SA memberikan garansi kepada pelanggannya terkait dengan penjualan produk kelistrikannya. Garansi berlaku selama 3 tahun sejak tanggal penjualan. Berdasarkan pengalaman masa lalu, kemungkinan besar akan ada beberapa klaim atas jaminan tersebut. Pertanyaan, apakah Santos harus mengakui pada tanggal laporan posisi keuangan suatu provisi untuk biaya garansi yang belum terselesaikan? Jadi solusinya itu yang pertama, garansi adalah kewajiban saat ini sebagai akibat dari peristiwa yang mengikat di masa lalu. Peristiwa yang mengikat di masa lalu adalah penjualan produk dengan jaminan yang menimbulkan kewajiban hukum.
Yang kedua, jaminan mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat dalam penyelesaian. Kemungkinan besar akan ada beberapa klaim yang terkait dengan jaminan ini. Santos harus mengakui ketentuan berdasarkan pengalaman masa lalu. Selanjutnya, kewajiban konstruktif adalah kewajiban yang timbul dari tindakan perusahaan, di mana yang pertama, dengan pola praktik masa lalu yang mapan, kebijakan yang dipublikasikan, atau pernyataan terkini yang cukup spesifik. Perusahaan telah menunjukkan kepada pihak lain bahwa ia akan menerima tanggung jawab tertentu, dan akibatnya perusahaan telah menciptakan harapan yang sah dari pihak lain bahwa ia akan melaksanakan tanggung jawab tersebut. Berikut contohnya. Contohnya itu refund atau pengembalian uang. Faktanya, Christian Dior memiliki kebijakan untuk mengembalikan uang pembelian kepada pelanggan yang tidak puas, meskipun tidak ada kewajiban hukum untuk melakukannya. Kebijakan dalam melakukan pengembalian uang sudah umum diketahui. Pertanyaannya, haruskah Christian Dior mencatat provisi untuk mengembalikan dana ini? Solusinya yang pertama, pengembalian uang adalah kewajiban saat ini sebagai akibat dari peristiwa yang mengikat di masa lalu. Penjualan produk menimbulkan kewajiban konstruktif karena tindakan perusahaan telah menimbulkan harapan yang sah daripada pelanggannya, bahkan ia akan mengembalikan uang pembelian. Lalu yang kedua, pengembalian dana mengakibatkan arus keluar sumber daya dalam penyelesaian. Kemungkinan sebagian barang akan dikembalikan untuk pengembalian dana. Provisi diakui untuk estimasi terbaik biaya pengembalian dana. Nah, itu untuk ilustrasi pengakuan provisi pengembalian dana. Selanjutnya, gugatan. Faktanya, asumsikan bahwa seorang karyawan mengajukan tuntutan hukum senilai 1 juta euro pada tanggal 30 November 2022 terhadap WM Morrison Supermarket atas kerugian yang diderita ketika karyawan tersebut terpeleset dan mengalami cedera serius di salah satu fasilitas perusahaan. Pengacara Morrison percaya bahwa Morrison tidak akan kalah dalam gugatan, menempatkan kemungkinan pembayaran di masa depan kurang dari 50%. Pertanyaannya, haruskah Morrison mengakui ketentuan untuk klaim hukum pada 31 Desember 2022? Solusinya, meskipun peristiwa masa lalu yang mengikat telah terjadi atau kerugian menyebabkan pengajuan gugatan, tidak mungkin atau lebih mungkin daripada tidak bahwa Morrison harus membayar ganti rugi apapun. Oleh karena itu, Morrison tidak perlu mencatat provisi. Jika di sisi lain pengacara Morrison menentukan bahwa kemungkinan besar perusahaan akan kalah dalam gugatan, maka Morrison harus mengakui provisi pada tanggal 31 Desember 2022. Nah, itu ilustrasi untuk pengakuan ketentuan untuk gugatan. Next. Berikut adalah bagaimana penilaian ini dapat digunakan dalam 3 jenis situasi yang berbeda untuk sampai pada perkiraan terbaik. Nah, ini untuk pengukuran ketentuan provisi. Yang pertama, garansi Toyota. Toyota menjual banyak mobil dari harus memperkirakan jumlah perbaikan garansi dan biaya terkait yang akan dikeluarkan. Karena berurusan dengan populasi mobil yang besar, seringkali yang terbaik adalah menimbang semua hasil yang mungkin dengan probabilitas terkait. Misalnya, mungkin menentukan bahwa 80% mobilnya tidak memiliki biaya garansi, 12% akan memiliki biaya besar, dan 8% akan memiliki biaya yang jauh lebih kecil. Dalam hal ini, dengan menimbang semua hasil yang mungkin dengan probabilitas yang terkait, Toyota mencapai nilai yang diharapkan untuk kewajiban garansinya. Next. Setelah tadi garansi Toyota, nah ini ada pengembalian dana Carrefour. Carrefour menjual banyak barang dengan harga jual yang bervariasi. Pengembalian dana kepada pelanggan untuk produk yang dijual dapat dilihat sebagai rentang pengembalian dana yang berkelanjutan. Dengan
Setiap titik dalam rentang tersebut memiliki kemungkinan terjadinya yang sama. Dalam hal ini, titik tengah dalam kisaran dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur jumlah pengembalian uang. Selanjutnya, gugatan Novartis. Perusahaan besar seperti Novartis terlibat dalam berbagai masalah litigasi terkait produk mereka, di mana kewajiban tunggal seperti gugatan sedang diukur. Hasil yang paling mungkin dari tuntutan hukum mungkin merupakan perkiraan terbaik dari kewajiban. Next. Jenis ketentuan umum atau common provision. Berikut adalah beberapa area hukum umum di mana provisi dapat diakui dalam laporan keuangan. Yang pertama gugatan, kedua garansi, 3 imbalan yang harus dibayar, 4 lingkungan, 5 kontrak yang memberatkan, 6 restrukturisasi. Selanjutnya, ketentuan litigasi. Perusahaan harus mempertimbangkan faktor-faktor berikut, antara lain, dalam menentukan apakah akan mencatat kewajiban sehubungan dengan litigasi yang tertunda atau terancam dan klaim dan penilaian aktual atau yang mungkin terjadi. Yang pertama itu periode waktu di mana penyebab dan yang mendasari tindakan terjadi. Yang kedua, probabilitas hasil yang tidak menguntungkan. Yang ketiga, kemampuan untuk membuat perkiraan yang wajar tentang jumlah kerugian. Selanjutnya, ketentuan garansi. Garansi atau garansi produk adalah janji yang dibuat oleh penjual kepada pembeli untuk memperbaiki kekurangan kuantitas, kualitas, atau kinerja dalam suatu produk. Produsen umumnya menggunakan sebagai teknik promosi penjualan. Perusahaan sering memberikan salah satu dari 2 jenis jaminan kepada pelanggan. Yang pertama, garansi bahwa produk memenuhi spesifikasi yang disepakati dalam kontrak pada saat produk dijual. Jenis jaminan ini termasuk dalam harga jual produk perusahaan dan sering disebut sebagai jaminan jenis jaminan. Yang kedua, garansi yang memberikan layanan tambahan di luar garansi bertipe assurance. Garansi ini tidak termasuk dalam harga jual produk dan disebut sebagai garansi tipe layanan. Akibatnya, itu dicatat sebagai kewajiban kinerja yang terpisah. Ini contohnya untuk garansi jenis jaminan. Faktanya, Denson Machinery Company memulai produk mesin baru pada Juli 2022 dan menjual 100 mesin ini seharga $5.000 tunai pada akhir tahun dengan total pendapatan penjualan $500.000. Setiap mesin bergaransi selama 1 tahun. Denson memperkirakan berdasarkan pengalaman masa lalu dengan mesin serupa bahwa biaya garansi rata-rata 200 per unit dengan total biaya garansi yang diharapkan sebesar $20.000. Selanjutnya, sebagai akibat dari penggantian suku cadang dan layanan yang dilakukan sesuai dengan garansi mesin, biaya garansi akan dikenakan sebesar $4.000 pada tahun 2022 dan $16.000 pada tahun 2023. Pertanyaannya, apa jurnal untuk penjualan dan biaya garansi terkait untuk tahun 2022 dan 2023? Solusi, untuk penjualan mesin dan biaya garansi terkait pada tahun 2022, entry-nya adalah sebagai berikut. Untuk tahun 2022 itu, yang pertama ada untuk mengakui penjualan mesin. Juli sampai Desember 2022, cash-nya $500.000 di debit terhadap sales revenue $500.000 di kredit. Yang kedua, untuk mencatat pembayaran atas pengeluaran garansi yang terjadi pada tahun 2022. Juli sampai Desember 2022, ada warranty expense $4.000 di debit terhadap cash, inventory, accrued payroll $4.000 di kredit. Selanjutnya, yang ketiga, jurnal penyesuaian untuk mencatat estimasi biaya garansi dan kewajiban garansi untuk klaim garansi yang diharapkan pada tahun 2023. Desember tanggal 31, 2022, warranty expense $16.000 di debit terhadap warranty liability $16.000 di kredit. Sebagai konsekuensi dari jurnal penyesuaian ini, pada tanggal 31 Desember 2022, laporan posisi keuangan melaporkan liabilitas garansi saat ini sebesar $16.000. Laporan laba rugi tahun 2022 melaporkan pendapatan penjualan sebesar $500.000 dan beban garansi sebesar $20.000.
Selanjutnya, yang keempat, untuk mencatat pembayaran atas pengeluaran garansi yang terjadi pada tahun 2023 terkait dengan penjualan mesin tahun 2022. Jurnalnya itu Januari tanggal 1 sampai Desember tanggal 31 2023 adalah warranty liability 16.000 di debit terhadap cash inventory accrued payroll 16.000 di kredit. Pada akhir tahun 2023 tidak ada kewajiban garansi yang dilaporkan untuk mesin yang dijual pada tahun 2022. Selanjutnya, tadi garansi jenis garansi. Kalau sekarang garansi jenis layanan. Contohnya itu faktanya nih, Anda membeli mobil dari Hamlin Auto seharga 30.000 euro pada 2 Januari 2022. Hamlin memperkirakan biaya garansi jenis jaminan pada mobil menjadi 700. Hamlin akan membayar perbaikan untuk 36.000 km pertama atau 3 tahun. Mana saja yang paling pertama? Anda juga membeli seharga 900 untuk garansi tipe layanan selama 3 tahun tambahan atau 36.000 km. Hamlin menanggung biaya garansi yang terkait dengan garansi jenis jaminan sebesar 500 pada tahun 2022 dan 100 pada tahun 2023 dan 2024. Hamlin mencatat pendapatan atas garansi jenis layanan secara garis lurus. Pertanyaannya, entry apa yang harus dibuat Hamlin pada tahun 2022 dan 2025? Selanjutnya, yang pertama, untuk mencatat penjualan mobil dan jaminan sebagai berikut. Tanggal 2 Januari 2022, jurnalnya itu cash, 30.000 tambah 900, jadi 30.900 di debit terhadap unearned warranty revenue 900 di kredit dan sales revenue 30.000 di kredit. Untuk mencatat pengeluaran garansi yang terjadi pada tahun 2022, jurnalnya sebagai berikut. Warranty expense 500 di debit terhadap cash inventory accrued payroll 500 di kredit. Lalu selanjutnya yang ketiga, jurnal penyesuaian untuk mencatat estimasi biaya garansi dan kewajiban garansi untuk klaim garansi jaminan diharapkan pada tahun 2023. Warranty expense 200 terhadap warranty liability 200. Sebagai konsekuensi dari jurnal penyesuaian ini pada tanggal 31 Desember 2022, laporan posisi keuangan melaporkan kewajiban garansi sebesar 200 untuk jenis garansi jaminan. Laporan laba rugi untuk tahun 2022 melaporkan pendapatan penjualan sebesar 30.000 dan biaya garansi sebesar 700. Selanjutnya, yang keempat, untuk mencatat pendapatan yang diakui pada tahun 2025 pada garansi jenis layanan. Jurnalnya unearned warranty revenue 900 dibagi 3, yaitu 300 di debit terhadap warranty revenue 300 di kredit. Pengeluaran garansi berdasarkan garansi jenis layanan akan dibebankan pada saat terjadi pada tahun 2025 sampai dengan 2027. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh teman saya, Balki. Selanjutnya ada hutang pertimbangan. Perusahaan sering melakukan pembayaran atau memberikan pertimbangan kepada pelanggan mereka sebagai bagian dari pendapatan pengaturan. Pertimbangan yang dibayarkan atau dibayarkan dapat mencakup diskon, potongan harga, produk gratis atau jasa. Misalnya, banyak perusahaan menawarkan premi, baik secara terbatas atau berkelanjutan kepada pelanggan dengan imbalan tutup kotak, sertifikat, kupon, label, atau pembungkus. Preminya mungkin perak, piring, peralatan kecil, mainan, atau transportasi gratis. Juga kupon cetak yang bisa ditukarkan dengan diskon tunai untuk barang-barang yang dibeli sangat populer. Inovasi pemasaran populer lainnya adalah rabat tunai, yang dapat diperoleh pembeli dengan mengembalikan tanda terima toko dan kupon rabat ke produsen. Selanjutnya ada ketentuan lingkungan. Perkiraan untuk membersihkan lokasi limbah beracun yang ada cukup besar. Selain itu,
perkiraan biaya pembersihan udara kita dan mencegah kerusakan lingkungan di masa depan lebih tinggi. Di banyak industri, konstruksi, dan pengoperasian aset berumur panjang melibatkan kewajiban untuk penarikan aset tersebut. Ketika sebuah perusahaan pertambangan membuka tambang terbuka, ia mungkin juga berkomitmen untuk memulihkan tanah setelah selesai menambang. Selanjutnya ada pengakuan akuntansi liabilitas lingkungan. Seperti ketentuan lainnya, perusahaan harus mengakui liabilitas lingkungan ketika memiliki kewajiban hukum yang ada terkait dengan penghentian aset berumur panjang dan ketika hal itu dapat secara wajar memperkirakan jumlah kewajiban. Selanjutnya ada acara wajib atau kewajiban. Contoh kewajiban hukum yang ada yang memerlukan pengakuan kewajiban termasuk tetapi terbatas ke penonaktifan fasilitas nuklir, pembongkaran, restorasi dan reklamasi properti minyak dan gas bumi, biaya penutupan, reklamasi dan pemindahan tertentu dari fasilitas pertambangan, biaya penutupan dan pasca penutupan tempat pembuangan akhir. Untuk memperoleh manfaat dari aset-aset berumur panjang ini, perusahaan umumnya secara hukum berkewajiban untuk biaya yang terkait dengan penghentian aset. Kewajiban lingkungan menimbulkan berbagai pola pengakuan. Misalnya, kewajiban mungkin timbul pada awal penggunaan aset, misalnya pemasangan anjungan minyak atau mungkin membangun dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada pengukuran. Sebuah perusahaan awalnya mengukur kewajiban lingkungan pada estimasi terbaik dari biaya masa depan. NS harus mencerminkan jumlah yang akan dibayarkan perusahaan di pasar aktif untuk menyelesaikan kewajibannya atau nilai wajar. Perusahaan harus memperkirakan nilai wajar berdasarkan informasi terbaik yang tersedia. Informasi seperti itu bisa termasuk harga pasar kewajiban serupa. Jika tersedia atau perusahaan dapat menggunakan nilai sekarang, teknik untuk mengestimasi nilai wajar. Selanjutnya ada pengakuan dan alokasi. Untuk mencatat kewajiban lingkungan, dalam laporan keuangan, perusahaan memasukkan biaya terkait dengan liabilitas lingkungan dalam jumlah aset tercatat, aset berumur panjang, dan mencatat kewajiban untuk jumlah yang sama. Ini mencatat biaya lingkungan sebagai bagian dari aset terkait dengan biaya pengoperasian aset dan diperlukan untuk menyimpan aset untuk penggunaan yang dimaksudkan. Perusahaan tidak boleh mencatat biaya lingkungan yang dikapitalisasi dalam akun terpisah karena tidak ada manfaat ekonomi masa depan yang dapat diasosiasikan dengan biaya ini saja. Selanjutnya ada contoh ketentuan akuntansi. Untuk mengilustrasikan akuntansi untuk jenis kewajiban lingkungan ini, asumsikan bahwa tanggal 1 Januari 2022 perusahaan minyak Wildcat mendirikan platform minyak di Teluk Meksiko. Wildcat atau kucing garong diwajibkan secara hukum untuk membongkar dan memindahkan platform pada akhir masa manfaatnya, diperkirakan 5 tahun. Wildcat memperkirakan bahwa pembongkaran dan pemindahan aset akan menelan biaya $1 juta. Berdasarkan tingkat diskonto 10%, nilai wajar kewajiban lingkungan diperkirakan $920, yaitu dari $1 juta dikali 0,62092. Wildcat mencatat kewajiban ini sebagai berikut. Pada 1 Januari 2022, akunnya itu ada drilling platform 620,920 di debit terhadap environmental liability 620,920 di kredit. Selama umur aset, Wildcat mengalokasikan biaya aset ke beban dengan menggunakan metode garis lurus. Selain itu,
ada akun pada tanggal 31 Desember 2022, 2023, 2024, 2025, dan 2026, yaitu depreciation expense $620,920 dibagi 5. Hasilnya 184 di debit terhadap accumulated depreciation plan asset 124.184 di kredit. Selain itu, Wildcat harus mengakumulasi beban bunga setiap periode. Wildcat mencatat beban bunga dan terkait peningkatan kewajiban lingkungan pada 31 Desember 2022 sebagai berikut. 31 Desember 2022, akunnya interest expense yaitu $620.920 dikali 0,10 sama dengan 62.092 di debit terhadap environmental liability 62.092 di kredit. Pada 10 Januari 2027, kontrak Wildcat dengan Rick Reclaimer Inc. untuk membongkar platform di harga kontrak $995.000. Wildcat membuat jurnal berikut untuk mencatat penyelesaian dari kewajiban, yaitu pada tanggal 10 Januari 2027, akunnya environmental liability 1 juta di debit terhadap gain on settlement of environmental liability 5.000 di kredit, terhadap cash 995.000 di kredit, seperti yang ditunjukkan sebagai akibat dari diskon. Selanjutnya ada ketentuan kontrak yang membebani. Kontrak-kontrak ini adalah kontrak yang ada di biaya yang tidak dapat dihindari untuk memenuhi kewajiban melebihi manfaat ekonomi yang diharapkan diterima. Contoh kontrak yang memberatkan adalah kerugian yang diakui atas unfavorable non-cancelable commitment, pembelian yang terkait dengan item persediaan. Biaya yang diharapkan harus mencerminkan biaya bersih paling sedikit untuk keluar dari kontrak yang lebih rendah dari biaya pemenuhan kontrak, atau kompensasi atau hukuman yang timbul dari kegagalan untuk memenuhi kontrak. Selanjutnya ada ketentuan restrukturisasi. Restrukturisasi didefinisikan sebagai program yang direncanakan dan dikendalikan oleh manajemen dan mengubah secara material baik ruang lingkup usaha yang dilakukan oleh perusahaan atau cara bisnis yang dijalankan. Contoh restrukturisasi adalah penjualan lini bisnis, perubahan struktur manajemen seperti menghilangkan lapisan manajemen, atau penutupan operasi di suatu negara. Baik bagi perusahaan untuk mencatat biaya restrukturisasi dan kewajiban terkait, itu harus memenuhi persyaratan umum, yaitu persyaratan untuk ketentuan pencatatan yang dibahas sebelumnya. Akuntansi untuk restrukturisasi itu ada biaya termasuk, direct dan incremental, atau tidak termasuk. Untuk cost include-nya ada employee termination cost relate directly to the restructuring. Yang kedua ada contract termination cost such as lease termination penalties. Yang ketiga ada one-rose contract provisions. Untuk cost exclude-nya, yang pertama ada investment in new system, yang kedua ada lower utilization of facilities, yang ketiga ada cost of training of relocating staff, yang keempat ada cost of moving asset or operation, yang kelima ada administration or marketing cost, yang keenam ada allocation of company overhead, yang ketujuh ada expected future operating cost or expected operating loss unless they relate to an onerous contract. Ini biaya termasuk atau tidak termasuk dari restrukturisasi provisi. Selanjutnya ada asuransi diri. Asuransi diri adalah item lain yang tidak diakui sebagai provisi. Paparan risiko kerugian akibat cedera masa lalu yang tidak diasuransikan kepada orang lain, bagaimanapun adalah kondisi yang ada yang melibatkan ketidakpastian tentang jumlah
dan waktu kerugian yang mungkin terjadi. Selanjutnya ada kontingensi. Liabilitas kontingensi tidak diakui dalam laporan keuangan karena yang pertama ada kemungkinan kewajiban belum ditegaskan sebagai kewajiban kini. Yang kedua, ada kewajiban kini yang tidak memungkinkan pembayaran akan dilakukan, atau yang ketiga, kewajiban kini yang estimasi andal atas kewajiban tidak dapat dilakukan. Contoh kewajiban kontingensi adalah gugatan yang hanya memungkinkan kerugian bagi perusahaan, jaminan yang berkaitan dengan kolektibilitas piutang. Selanjutnya, di kontingensi ada outcome, probability, dan accounting treatment. Untuk di outcome itu ada virtually certain, probability-nya itu at least 90%, accounting treatment report as liability provision. Outcome yang kedua ada probable, more likely than not. Yang ketiga ada possible but not probable. Yang keempat ada remote. Untuk probability-nya dari yang probable 51 sampai 89% probable. Untuk yang possible 5 sampai 50% dan untuk yang remote less than 5% atau kurang dari 5%. Untuk accounting treatment-nya yang kedua masih tetap sama, yaitu report as liability atau provision. Yang possible but not probable itu ada disclosure required. Yang terakhir ada no disclosure required. Kecuali kemungkinan arus keluar dalam penyelesaian sangat kecil, perusahaan harus mengungkapkan kontingensi kewajiban pada akhir periode pelaporan, memberikan deskripsi singkat tentang sifat kontingensi kewajiban, dan jika memungkinkan, memperkirakan dampak keuangannya, indikasi ketidakpastian yang berkaitan dengan jumlah atau waktu arus keluar, dan kemungkinan penggantian apapun. Aset kontingensi adalah aset yang mungkin timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya akan menjadi dikonfirmasi oleh terjadinya atau tidak terjadinya peristiwa masa depan yang tidak pasti, tidak sepenuhnya dalam kendali perusahaan. Aset kontingensi tipikal adalah kemungkinan penerimaan uang dari hadiah, sumbangan, dan bonus. Lalu ada kemungkinan pengembalian dana dari pemerintah dalam sengketa pajak, atau juga kasus pengadilan yang tertunda dengan kemungkinan hasil yang menguntungkan. Aset kontingensi tidak diakui pada laporan posisi keuangan. Jika realisasi dari aset kontingensi hampir pasti, tidak lagi dianggap sebagai aset kontingensi dan diakui sebagai sebuah aset. Selanjutnya ada pedoman aset kontingensi. Aset kontingensi diungkapkan ketika arus masuk manfaat ekonomi dianggap lebih mungkin daripada tidak terjadi atau lebih dari 50%. Namun, pengungkapan untuk aset kontingensi harus dihindari, memberikan indikasi yang menyesatkan tentang kemungkinan timbulnya pendapatan. Akibatnya, tidak mengherankan bahwa ambang batas untuk memungkinkan pengakuan aset kontingensi lebih ketat daripada untuk kewajiban. Selanjutnya ada penyajian dan analisis. Penyajian kewajiban lancar. Dalam praktiknya, kewajiban lancar biasanya dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan pada nilai jatuh tempo penuh mereka. Karena periode waktu yang singkat, seringkali kurang dari 1 tahun. Perbedaan antara nilai sekarang dari kewajiban lancar dan nilai jatuh tempo biasanya tidak besar. Profesi menerima sebagai tidak material setiap pernyataan kewajiban yang sedikit berlebihan yang dihasilkan dari membawa kewajiban lancar pada nilai jatuh tempo. Selanjutnya ada analisis kewajiban lancar. Analisis menggunakan rasio dasar tertentu seperti arus kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi hingga saat ini.
kewajiban dan rasio perputaran piutang dan persediaan untuk menilai likuiditas. Dua rasio lainnya digunakan untuk menguji likuiditas adalah rasio lancar dan rasio acid test. Rasio lancar adalah rasio total aset lancar terhadap total kewajiban lancar. Current ratio sama dengan current asset dibagi current liabilities. Sedangkan untuk acid test ratio, banyak analisis menyukai acid test atau rasio cepat yang berhubungan dengan total kewajiban lancar dengan kas, jangka pendek, investasi berjangka, dan piutang. Rasio acid test tidak termasuk persediaan dan biaya dibayar di buka. Rumusnya, acid test ratio yaitu cash ditambah short term investment ditambah net receivable dibagi current liabilities. Selanjutnya ada soal dan jawaban chapter 12 yang akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya soal dan jawaban dari chapter 12.7. Itu tentang akuntansi untuk nama dagang. Pada awal Januari 2021, Raymond A. Corporation mengajukan nama dagang, menimbulkan biaya hukum sebesar $18.000. Pada Januari 2022, Raymond mengeluarkan biaya hukum sebesar $7.800 untuk mempertahankan nama dagangnya dengan sukses. Instruksinya yang pertama, hitung amortisasi 2021, 31 Desember 2021, nilai buku, amortisasi 2022, dan 31 Desember 2022. Nilai buku jika perusahaan melakukan amortisasi nama dagang lebih dari 10 tahun. Hitung amortisasi 2022 dan nilai buku 31 Desember 2022 dengan asumsi bahwa pada awal 2022 Raymond menentukan bahwa nama dagang tidak akan memberikan manfaat di masa depan setelah 31 Desember 2025. Yang ketiga, mengabaikan tanggapan untuk bagian B, hitung amortisasi tahun 2023 dan nilai buku 31 Desember 2023. Dengan asumsi bahwa pada awal tahun 2023, berdasarkan riset pasar baru, Raymond menentukan bahwa jumlah yang dapat diperoleh kembali dari nama dagang adalah $12.000. Next. Jadi jawaban dari chapter 12 exercise 12.7 ini, yang A, 2021 amortisasinya $18.000 dibagi 10 tahun, itu $1.800. Nah, 12 Desember 2021 book value-nya $18.000 dikurang $1.800. $1.800 dari 2021 amortisasinya. Itu jadinya book value-nya $16.200. Nah, yang 2022 amortisasinya 16.200 ditambah 7.800 dibagi 9. Itu jadi $2.666. Nah, book value 2022 ini 16.200 ditambah 7.800 dikurang 2.666. Itu jadinya $21.334. Nah, yang B, kita jawab yang B. Itu tahun 2022. Amortisasinya $16.200 ditambah $7.800 dibagi 4 sama dengan $6.000. 12 Desember 2022 book value $16.000 ditambah $7.800 dikurang $6.000. Jadi book value pada tanggal 31 Desember 2022 itu $16.200 ditambah $7.800 dikurang $6.000, jadi $18.000 book value pada tahun 2022. Nah, untuk menjawab yang C, carrying amount itu lebih besar dari future cash flows karena 21.334 lebih besar dari $18.000. Nah, this trade name fails the recoverability test. The new carrying value is $12.000 is the trade name
fair value 2023. Jadi untuk 2023 amortisasinya setelah merecord impairment loss-nya $12.000 dibagi $12.000 dibagi 8 itu $1.500. Nah, jadi 31 Desember 2023 book value-nya $15.000 dikurang $1.500. Nah, $1.500-nya ini dari amortisasi tahun 2023. Nah, jadi book value pada tanggal 31 Desember 2023 itu $13.500. Next. Selanjutnya, soal E12.15, LO3 dan 4. Penurunan nilai goodwill. Berikut ini adalah informasi aset bersih terkait dengan divisi Ting Santana Ltd, yaitu Ting Division Net Asset as of December 31, 2022 in millions. Property, plant, and equipment net, yaitu sebesar $2.600, goodwill 200, account receivable 200, cash 60, less notes payable 2.700 atau dikurang 2.700. Net asetnya sama dengan $360. Tujuan divisi Ting atau unit penghasil uang adalah untuk mengembangkan pesawat bertenaga nuklir. Jika berhasil, penundaan perjalanan yang terkait dengan pengisian bahan bakar dapat dikurangi secara substansial. Banyak manfaat lain juga akan terjadi. Sampai saat ini, manajemen belum banyak berhasil dan memutuskan apakah write-down saat ini tepat. Manajemen memperkirakan arus kas bersih masa depan dari proyek tersebut sebesar $400 juta. Manajemen juga telah menerima tawaran untuk membeli divisi tersebut seharga $335 juta. Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Semua nilai buku dan nilai wajar aset dan kewajiban yang dapat diidentifikasi adalah sama. Instruksi yang A, buatlah jurnal jika ada untuk mencatat penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2022. Yang B, pada tanggal 31 Desember 2023, diperkirakan jumlah terpulihkan divisi tersebut meningkat menjadi $345. Buatlah ayat jurnal jika ada untuk mencatat kenaikan nilai wajar ini. Untuk jawaban yang A, itu kan disuruh bikin jurnal tanggal 31 Desember 2022 untuk catat impairment. Nah, hitungnya itu net asset yang ada 360 juta. Nah, fair value loss cost to sell-nya 335 juta. Jadi, impairment net loss-nya 25 juta. Itu dikurangi 360 juta, dikurangi 335 juta. Maka jurnal pada tanggal 31 Desember 2022 itu loss on impairment 25 juta di debit terhadap goodwill 25 juta di kredit. Selanjutnya, yang B. Yang B itu kan tanggal 31 Desember 2023. Diperkirakan jumlah terpulihkan divisi tersebut meningkat menjadi 345 juta. Nah, sedangkan kalau goodwill itu, kalau dia meningkat, tetap nggak ditulis. Jadi, no entry. Karena kalau goodwill, ya kalau turun, baru turun gitu. Nah, jadi jawabannya itu tidak perlu masuk setelah kerugian penurunan nilai goodwill diakui. Jumlah tercatat goodwill yang disesuaikan adalah dasar akuntansinya yang baru. Pembalikan selanjutnya dari kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui tidak diizinkan berdasarkan FASB ASC 350, 30, dan 35.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.